Xiaojian, jangan khawatir. Kami kemari bukan untuk menginterogasimu. Hanya ingin mengobrol. Kalau ada yang salah, katakan kepadaku. Aku akan membantumu sebisa mungkin. Iya, kalau ada yang ingin kau katakan, katakanlah. Pemimpin kami baik hati. Tidak ada yang ingin kukatakan. Kami orang yang mempercayai Tuhan. Tidak menggunakan bahasa yang sama dengan kalian orang ateis. Kurasa kita tidak bisa bercakap-cakap. Ayolah, kau tak sungguh berpikir begitu. Kau seorang jurnalis, aku rektor universitas. Kita berdua intelektual. Jadi pasti ada cara supaya kita masih bisa bicara. Terus terang, aku sangat kasihan kepadamu. Kau berpendidikan tinggi. Dan dulunya wartawan yang dihormati. Itu prestasi hebat. Kau pasti tahu kalau jurnalis disebut raja tak bermahkota. Orang yang memiliki pengaruh besar. Ballpointmu bisa membuat seorang pemimpin atau perusahaan menjadi populer. Bisa membuat seseorang menjadi terkenal dalam satu malam. Jurnalis disukai para pemimpin di semua tingkatan. Kau setuju dengan ucapanku? Seorang jurnalis berada di posisi yang jelas terlihat. Sering berhubungan dengan para pemimpin dan kesempatan untuk maju. Kami menyebutnya posisi menguntungkan strategis. Tak ada batasan bagi jurnalis. Kalau dia berpihak pada partai komunis, seorang jurnalis berada di posisi yang jauh lebih baik dari kami. Dengarlah, kau orang pandai dan bijaksana. Aku tidak mengerti. Mengapa kau meninggalkan profesi seperti itu dan memilih untuk mempercayai Tuhan? Lihat keadaanmu sekarang. Bukannya menjadi jurnalis yang dihormati, malah menjadi tahanan karena mempercayai Tuhan. Bukankah ini sangat merendahkan? Di penjara menghancurkan masa depanmu. Semua demi mempercayai Tuhan. Ini sungguh tragedi. Kau setuju? Hari ini, aku datang untuk menolongmu. Yang harus kau lakukan hanya mengatakan semua yang kau ketahui kepada kami. Tanda tangani surat penyesalan. Dan berjanjilah tidak lagi menjadi orang percaya. Kami akan segera memulangkanmu. Kau akan bebas. Sebagai tambahan, aku akan mewakilimu bicara pada kesatuanmu. Untuk mengembalikan pekerjaanmu sebagai seorang wartawan. Dan membimbingmu menuju masa depan yang menjanjikan. Bagaimana menurutmu? Xiaojiang, pemimpin kami memiliki pengaruh dalam departemen provinsi. Kau sangat beruntung karena dia bersedia menolongmu. Kau harus mengambil kesempatan ini. Rektor Yuan, kau pejabat pemerintah dan aku dulu wartawan partai. Kita berdua punya pengalaman hidup. Di zaman yang gelap dan jahat ini, di mana cahaya? Di mana keadilan? Bagaimana seseorang bisa memiliki hidup yang bermakna? Aku sering merenungkan pertanyaan ini. Dulu dengan lugu, kupikir sebagai wartawan, aku bisa bekerja dan bicara mewakili rakyat. Dengan menulis artikel yang secara akurat, menggambarkan masalah sosial penting yang mereka hadapi. Tapi semakin tua, aku semakin mengerti. Selama PKT masih berkuasa, semua media berita dikendalikan dan hanya berfungsi sebagai corong. Tidak akan ada kesempatan untuk bicara mewakili rakyat. Wartawan tidak punya pilihan selain menyebarkan kebohongan, memuji PKT, dan menipu publik. Kalau ada wartawan yang berani menentang partai dan melaporkan kebenaran, berkata jujur demi rakyat, dia akan dihukum. Wartawan itu bisa dipecat, dimasukkan penjara, bahkan mungkin dibunuh. Di kalangan wartawan, fakta ini sudah menjadi rahasia umum. Wartawan yang tidak setuju merasa takut mengungkapkan amarahnya. Kenyataan keras ini sangat menyakitkan dan membuatku bingung. Seperti kata pepatah, kebaikan membuahkan kebaikan, kejahatan membuahkan kejahatan. Ada hukuman ilahi yang menunggu para pengikut PKT. Setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku menemukan
kebenaran dalam firman-Nya. Di akhir zaman, inkarnasi Tuhan bekerja untuk menahirkan dan menyelamatkan manusia demi melepaskan manusia dari dosa. Ini kesempatan baik bagi manusia untuk diselamatkan. Kalau seseorang menolak kebenaran dan mengikuti tren dosa duniawi, dia akan dihancurkan dalam malapetaka. Saat aku menjadi wartawan, aku melakukan hal-hal yang hina demi ketenaran dan status. Aku menipu rakyat untuk mencari nafkah. Aku dihukum oleh hati nuraniku. Hatiku menderita, tidak ada rasa damai. Kalau aku mengikuti partai komunis, masa depanku sudah pasti adalah hukuman di neraka. Jadi aku bertekad untuk menerima pekerjaan Tuhan dan melepaskan pekerjaan ini. Aku memutuskan untuk mempercayai Tuhan dan mengambil jalan yang benar. Rektor Yuan, kalau kau tidak mengetahui keberadaan Tuhan atau tidak memahami keyakinan kepada Tuhan, kau bisa membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kebenaran dan keberadaan Tuhan akan menjadi jelas bagimu. Nanti kau akan mengerti asal-usul manusia dan kemana tujuannya. Kau akan mengerti bagaimana cara hidup untuk mendapatkan pujian dari Tuhan dan diberkati. Maaf, tapi kau baru percaya selama 10 tahun. Masih dianggap pemula. Aku sudah hidup sangat lama dan sudah puluhan tahun mempelajari agama. Aku bisa mengatakan kepadamu dengan penuh keyakinan, di dunia kita ini tidak ada yang namanya Tuhan. Dan tidak pernah ada seorang juru selamat. Keyakinan akan adanya Tuhan itu terlalu samar, sangat tidak praktis. Kita berdua orang berpendidikan, harus melihat masalah berdasarkan fakta dan sains, dan mempercayai teori Darwin atau bahkan materialisme. Kau setuju denganku? Mengapa kau merasa harus mempercayai Tuhan? Kami orang komunis mempercayai ateisme dan teori evolusi. Kau pasti tahu, teori evolusi Darwin merupakan salah satu teori terpenting dalam sejarah sains. Menurut Darwin, sudah bisa dipastikan kalau segala yang ada di dunia tercipta oleh proses alam. Manusia merupakan produk yang tercipta secara kebetulan dari proses evolusi biologis. Singkatnya, manusia berevolusi dari kera. Ada landasan teori yang cukup. Ini menunjukkan Tuhan tidak menciptakan manusia. Yang tertulis di Alkitab hanyalah mitos dan legenda yang tidak perlu dianggap serius. Kusarankan, kau mempelajari materialisme dan evolusi. Keduanya sangat praktis dan akan menghilangkan keraguan. Menurutku, saat kau sudah bisa melihatnya dengan jelas, kau akan memiliki pemahaman yang benar tentang keyakinan beragama. Dan akhirnya bisa membebaskan dirimu dari ilusi iman yang buta. Hanya dengan mengikuti PKT, kau bisa memiliki masa depan. PKT adalah partai ateis, partai yang mempercayai materialisme dan evolusi. Tapi apa hasilnya? Kebanyakan orang menolak materialisme dan Darwinisme. Semakin banyak orang yang menerima Tuhan dan kembali kepadanya. Orang yang percaya firman Tuhan adalah kebenaran jumlahnya meningkat. Dunia sekarang sudah mencapai akhir dari akhir zaman. Pekerjaan Tuhan ada di tahap akhir. Tuhan akan memperlihatkan semua perbuatannya. Agar manusia di akhir zaman melihat kalau segala yang di langit dan bumi diciptakan dan dikuasai olehnya. Seperti yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa. Berapa banyak makhluk yang hidup dan berkembang biak di hamparan alam semesta yang luas, mengikuti hukum kehidupan secara berulang terus-menerus, tunduk pada sebuah kaidah yang sama. Orang-orang yang meninggal membawa bersama mereka kisah-kisah orang yang masih hidup, dan orang-orang yang masih hidup mengulangi riwayat yang sama menyedihkannya dengan mereka yang telah meninggal. Demikianlah umat manusia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa kita hidup, mengapa kita harus mati? Siapa sesungguhnya yang memerintah dunia ini? Siapa yang menciptakan umat manusia? Apakah umat manusia benar-benar terlahir dari alam? Apakah umat manusia benar-benar mengendalikan nasib sendiri? Selama ribuan tahun, umat manusia telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini berulang kali. Sayangnya, semakin umat manusia terobsesi dengan pertanyaan-pertanyaan ini, semakin haus ia akan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menawarkan kepuasan sekejap dan kenikmatan daging yang bersifat sementara. Tetapi tidak cukup untuk membebaskan umat manusia dari kesunyian, kesepian, serta kengerian dan ketidakberdayaan yang nyaris tersembunyi jauh di dalam jiwanya.
Umat manusia hanya menggunakan pengetahuan ilmiah yang dapat dilihat oleh mata telanjang dan dipahami oleh pikiran untuk menenangkan hatinya. Namun pengetahuan ilmiah semacam itu tidak dapat menghentikan manusia untuk menyelidiki misteri. Umat manusia tidak mengetahui siapa yang berdaulat atas segala sesuatu di alam semesta. Apalagi asal mula dan masa depan umat manusia. Umat manusia sekadar hidup mau tak mau di dalam hukum ini. Tidak ada yang dapat melepaskan diri dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Karena di antara segala sesuatu dan di langit, hanya ada satu pribadi, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya yang memegang kedaulatan atas segalanya. Dialah pribadi yang tidak pernah dilihat manusia. Pribadi yang tidak pernah dikenal umat manusia. Yang keberadaannya tidak pernah dipercayai umat manusia. Tetapi dialah yang mengembuskan napas ke dalam nenek moyang manusia dan memberikan kehidupan kepada umat manusia. Dialah yang menyediakan dan memelihara keberadaan umat manusia dan membimbing umat manusia sampai pada hari ini. Selain itu, dia sajalah tempat umat manusia bergantung demi kelangsungan hidupnya. Dia memegang kedaulatan atas segala hal dan mengatur semua makhluk hidup dalam alam semesta. Dia mengendalikan keempat musim dan dialah yang mendatangkan angin, embun beku, salju, dan hujan. Dia memberikan sinar matahari kepada umat manusia dan mendatangkan malam. Dialah yang membentangkan langit dan bumi, menyediakan gunung-gunung, danau, dan sungai, serta semua makhluk hidup di dalamnya bagi manusia. Perbuatannya ada di mana-mana. Kuasanya ada di mana-mana. Hikmatnya ada di mana-mana. Dan otoritasnya ada di mana-mana. Setiap hukum dan peraturan ini merupakan wujud perbuatannya. Dan masing-masing menyatakan hikmat dan otoritasnya. Siapakah yang dapat meloloskan diri dari kedaulatannya? Siapakah yang dapat melepaskan diri dari rancangannya? Segala sesuatu berada di bawah tatapan matanya dan terlebih lagi segala sesuatu hidup di bawah kedaulatannya. Perbuatannya dan kuasanya tidak memberikan pilihan lain bagi umat manusia selain mengakui bahwa dia memang ada. Dan memegang kedaulatan atas segala sesuatu. Ayolah, kau bahkan bersaksi tentang firman Tuhan yang Maha Kuasa di sini. Kau mau memberitakan Injil kepada kami. Kau tidak melihat ini tempat seperti apa? Tadi, kalian bilang kemari bukan mau menginterogasiku, tapi mau bicara dari hati ke hati. Itulah sebabnya aku memberitakan firman Tuhan kepada kalian, supaya kita bisa bicara. Aku percaya ucapan kalian dan mengatakan perasaanku. Apa kalian tidak suka? Kau? Hei, sebenarnya aku senang kau mengatakan perasaanmu kepada kami dan menganggap kami teman. Silakan lanjutkan. Sejak penciptaan, Tuhan melakukan 3 tahap pekerjaan. Dia mengungkapkan banyak kebenaran dalam setiap tahap pekerjaannya. Seluruh Alkitab merupakan catatan dari pekerjaan Tuhan di zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Lalu Tuhan yang Maha Kuasa melakukan penghakiman di akhir zaman. Mengungkapkan kebenaran untuk menahirkan dan menyelamatkan manusia. Sebagian besar sudah dicatat dalam buku yang berjudul Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia. Walau tidak melihat tubuh roh Tuhan, kita bisa melihat semua firman yang Tuhan ungkapkan dalam setiap zaman saat dia menampakkan diri untuk bekerja. Ini menggenapi firman dalam Alkitab. Pada awalnya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Sejak manusia dirusak oleh iblis, Tuhan sudah mulai bicara dan bekerja untuk menyelamatkan manusia. Pada zaman hukum Taurat, Tuhan bekerja di Israel untuk menetapkan hukum dan perintah demi membimbing kehidupan manusia di bumi. Pada zaman kasih karunia, Tuhan menjadi daging sebagai Tuhan Yesus dan melakukan pekerjaan penebusan di Yudea. Yang Maha Kuasa, Tuhan yang berinkarnasi menampakkan diri dan melakukan pekerjaan akhir zaman di Tiongkok. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab dan di dalam firman menampakkan diri dalam rupa manusia di akhir zaman merupakan bukti bahwa Tuhan bicara dan bekerja di dunia untuk membimbing dan menyelamatkan manusia. Kalau bukan karena roh Tuhan, bagaimana seseorang bisa mengucapkan kata-kata yang begitu dahsyat dan berkuasa? Manusia tidak bisa melihat roh Tuhan, tapi bisa mendengar firman yang diungkapkannya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa roh Tuhan sudah bicara dan bekerja untuk membimbing dan menyelamatkan manusia. Manusia hanya bisa mempercayai Tuhan menurut firman-Nya. Ketika manusia sungguh berdoa, dia bisa merasakan pekerjaan Roh Kudus dan keberadaan Tuhan. Kalian belum membaca Alkitab dan firman Tuhan atau berdoa kepadanya. Kalian belum percaya Tuhan. Jadi kalian tidak bisa merasakan keberadaannya. Di akhir zaman, Tuhan menjadi daging sebagai anak manusia untuk bicara dan bekerja di antara manusia.
Semua firman yang diungkapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa merupakan kebenaran yang mengandung otoritas dan kuasa yang hanya bisa diucapkan oleh Dia sendiri. Ini membuktikan Roh Tuhan yang bicara dan menjadi daging untuk menampakkan diri dan melakukan pekerjaannya. Begitu baca firman Tuhan Yang Maha Kuasa dalam firman menampakkan diri dalam rupa manusia, aku jelas merasakan kalau kata-kata ini datang dari Tuhan, Tuhanlah yang bicara langsung kepada manusia. Itulah sebabnya aku menerima Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah bertahun-tahun mengalami pekerjaan Tuhan, aku merasakan otoritas dan kuasa dari firman Tuhan. Dan aku merasakan pencerahan dari Roh Kudus. Aku melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam hatiku. Otoritas, kuasa, kemahakuasaan, dan dominasi Tuhan sangatlah nyata. Bisa dibilang, kalau mereka yang memiliki hati dan roh dapat melihat kenyataan keberadaan dan dominasi Tuhan atas segala yang sudah diciptakannya dan semua kebenaran yang telah diungkapkannya. Tuhan Yesus berkata, "Langit dan bumi akan berakhir, tapi firman-Ku tidak akan berakhir." Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, "Langit dan bumi mungkin berlalu, tetapi tidak satu huruf atau satu goresan dari apa yang aku katakan akan berlalu." Kenyataan bahwa setiap nubuat dan firman Tuhan sedang digenapi dan dicapai menunjukkan dengan jelas bahwa hanya firman Tuhan adalah kebenaran. Semua manusia harus melihat dominasi dan kemahakuasaannya. Wah, ucapanmu sudah dipertimbangkan dan masuk akal. Tapi aku belum pernah melihat Tuhan. Aku belum pernah melihat pekerjaan Tuhan atau bagaimana Dia mendominasi dunia. Sulit bagiku untuk mengakui dan menerimanya. Dari bertahun-tahun mempelajari keyakinan beragama, menurutku, keyakinan beragama menawarkan makanan batin. Itu hanya cara untuk memenuhi kekosongan spiritual manusia. Bukankah orang yang mempercayai Tuhan akhirnya akan mati seperti kita semua? Tidak ada yang bisa membuktikan siapa yang masuk surga atau neraka. Bagiku, keyakinan beragama sepertinya tidak realistis dan samar. Dengan perkembangan sains dan kemajuan manusia, keyakinan beragama pada akhirnya akan ditinggalkan dan diabaikan. Kita semua harus mempercayai sains. Hanya sains yang bisa mengungkapkan kebenaran dan kenyataan yang tidak bisa disangkal siapapun. Walau sains belum menyangkal Tuhan, tapi juga belum melihat keberadaannya. Kalau sains sudah menemukan bukti bahwa Tuhan itu ada dan Dia mendominasi segalanya, maka kami juga akan mempercayai Tuhan. Kami orang-orang komunis hanya percaya pada sains. Masyarakat hanya bisa maju melalui kepercayaan dan perkembangan sains. Sains bisa memecahkan banyak masalah nyata masyarakat. Apa yang ditawarkan keyakinan terhadap Tuhan kepada manusia? Selain untuk ketenangan batin sementara, apalagi gunanya? Keyakinan tidak menyelesaikan masalah praktis. Maksudku, keyakinan pada sains lebih nyata daripada kepada Tuhan. Kita semua harus percaya pada sains. Tuan Yuan, ateisme menganggap sains berada di atas segalanya dan sangat meyakininya, sampai menetapkan sains sebagai kebenaran dan iman. Tapi kalau memang sains itu kebenaran, mengapa begitu banyak teori yang baru muncul sebentar sudah ditolak dan dibantah? Ini menunjukkan kalau sains bukanlah kebenaran. Bisakah sains menjawab masalah paling serius dalam masyarakat? Bisakah sains menghilangkan kerusakan manusia? Bisakah sains menghilangkan kejahatan dan kegelapan dunia? Bisakah sains menolong manusia mengenal Tuhan? Bisakah sains membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi manusia? Sekarang setelah sains berkembang sepenuhnya, apa saja akibatnya? Sains belum membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi manusia, malah membawa peperangan dan bencana yang bisa menghancurkan manusia. Lingkungan sudah dirusak, makanan utuh tanpa modifikasi sekarang menjadi langka. Semua ini benar kan? Dengan perkembangan sains, manusia semakin mempercayainya, lalu menyangkal dan menentang Tuhan, yang akhirnya memperbanyak malapetaka bagi manusia. Seperti kata Tuhan Yang Maha Kuasa, sejak manusia mulai memiliki ilmu-ilmu sosial, pikiran manusia dipenuhi dengan ilmu dan pengetahuan. Lalu,
ilmu dan pengetahuan menjadi alat yang digunakan untuk memerintah umat manusia. Sehingga tidak ada lagi ruang yang cukup bagi manusia untuk menyembah Tuhan. Dan tidak ada lagi suasana yang mendukung penyembahan kepada Tuhan. Kedudukan Tuhan turun semakin jauh di dalam hati manusia. Dunia dalam hati manusia yang tidak memiliki tempat untuk Tuhan adalah gelap, kosong dan tanpa pengharapan. Ilmu, pengetahuan, kebebasan, demokrasi, kesenangan, hiburan, semuanya ini hanyalah penundaan sementara. Bahkan dengan semuanya ini, manusia tanpa terelakkan pasti akan berdosa dan meratapi ketidakadilan yang ada di masyarakat. Hal-hal ini tidak dapat mengekang keinginan dan hasrat manusia untuk mencari. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan, dan pengorbanan serta pencarian manusia yang sia-sia hanya akan membawa manusia pada semakin banyak kesedihan. Manusia akan terus-menerus berada dalam ketakutan. Tidak akan tahu bagaimana cara menghadapi masa depan umat manusia, atau bagaimana cara menghadapi perjalanan yang ada di depannya. Manusia akhirnya akan merasa takut terhadap ilmu dan pengetahuan, dan bahkan lebih takut lagi terhadap rasa kosong yang ada di dalam dirinya. Jika rakyat suatu negara atau suatu bangsa tidak dapat menerima keselamatan dan pemeliharaan Tuhan, maka negara atau bangsa seperti itu akan berada di jalan menuju kehancuran, menuju kegelapan, dan akan dimusnahkan oleh Tuhan. Ketika seseorang menjunjung dan meyakini sains, dia pasti menyangkal Tuhan dan kebenaran. Lalu, apa akibatnya? Ketika seseorang meyakini sains, dia pasti menolak untuk menerima pekerjaan dan penyelamatan Tuhan dan bahkan menentangnya. Saat seseorang meninggalkan Tuhan, tidak ada tempat bagi Tuhan di hatinya, jadi tidak akan dapat berkat-Nya. Sekarang karena manusia menjunjung sains, kejahatan, dan mengikuti tren dunia, jarak antara manusia dan Tuhan semakin melebar. Seluruh dunia menjadi jauh lebih gelap, jahat, dan semakin melawan Tuhan. Pertempuran dan peperangan yang semakin sering terjadi menimbulkan berbagai bencana bagi manusia. Jujur saja, apa menurut kalian sains bisa menyelamatkan manusia dari kejahatan dan dosa? Bisakah sains menolong manusia lolos dari malapetaka di akhir zaman? Bisakah sains memberi tempat tujuan yang baik untuk manusia? Ada banyak pertanyaan penting mengenai tujuan akhir manusia yang tidak bisa dijawab oleh sains. Ini cukup untuk membuktikan bahwa sains bukanlah kebenaran. Sains tidak bisa menyelamatkan manusia. Ungkapan kebenaran dari Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman bertujuan untuk menyelamatkan manusia. Jika manusia menerima penghakiman dan penahiran Tuhan yang Maha Kuasa, mereka bisa mendapatkan perlindungan Tuhan di tengah malapetaka, lalu selamat untuk diangkat ke kerajaan-Nya. Ini adalah janji Tuhan. Terlepas dari manusia menerima atau menolak firman Tuhan, dia akan melihat firman-Nya digenapi saat malapetaka itu sudah berakhir. Dan saat itu sudah terlambat untuk menyesal.